dari Alkitab ya. Jadi God's plan, firman Tuhan itu sebenarnya direncanakan, udah kebuka semua ya. Mulai dari yang paling kiri dulu sih, yang kuning ya. Kejadian 1, coba kita perhatikan ya. Ini Tuhan menciptakan bumi dan seisinya itu dengan rencana. Memang waktu Kejadian 1 ayat 1, dia berkata waktu ciptain misalnya langit dan bumi dan seterusnya ya, hari pertama jadilah terang. Dia ngomong kalimatnya, perhatikan, jadilah terang, terang itu jadi, terus jadinya baik ya. Itulah hari pertama. Hari kedua, jadilah cakrawala. Hari ketiga, hendaklah tumbuh ya, seperti itu. Nah, itu semuanya disebut apa yang Tuhan bikin itu baik. Sampai hari yang keempat, jadilah matahari. Perhatikan kata-katanya ya. Hendaklah, itu firman doang diucapkan. Terus hasilnya baik. Tapi begitu hari ke-6, setelah hendaklah ada hewan-hewan yang ada di muka bumi, dia mulai berpikir. Nah, Tuhan mulai berpikir, planning nih. Kalimatnya berbeda, coba perhatikan. Dia berkata begini, baiklah kita. Kalau tadi jadilah, hendaklah, bikinlah gitu ya. Langsung muncul, tiba-tiba muncul dari air, dari ikan gitu. Nah, untuk manusia, Tuhan ternyata berkata berbeda. Baiklah kita. Nah, kita ini Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal. Jadi rapat dulu. Ya, Allah itu rapat dulu. Bikin rencana. Ya, menjadikan manusia menurut apa? Gambar dan rupa kita. Jadi ada patronnya. Jadi ibu kalau bikin model gitu ya, ada gambarnya dulu, ada patronnya. Kalau arsitek bangun rumah itu ada desainnya. Jadi Tuhan tuh bikin desain, bikin rencana. Desainnya serupa dengan siapa? Gambar dan rupa Allah. Luar biasa ya. Nah, supaya mereka apa? Nah, dikasih mandat, tanggung jawab, berkuasa atas yang hari pertama, kedua, ketiga tadi. Alam yang diciptakan, ikan, ya, burung, hewan. Nah, mereka harus ngatur tumbuhan, pohon, hutan, dan seterusnya. Sumber daya alam. Manusia diberi tugas tanggung jawab ngatur, cuman manusia. Makanya kalau ada gedung sebagus ini, setinggi ini, itu pasti ada planningnya dulu, ada rencana. Jadi artinya, kalau Allah aja bikin kita itu dengan desain, dengan rencana, nah kita anak-anak Tuhan harusnya gimana? Harus punya desain. Karena kita dibentuk serupa dengan gambar Allah. Nah, kita perlu rencana. Dan waktu jadi manusia itu hari ke-6, perkataan Tuhan lain lagi. Kalau tadi jadilah burung, jadi apa, semua itu baik. Khusus manusia, dia berkata begini, semuanya itu sungguh amat baik. Beda nggak? Beda. Memang manusia diciptakan beda. Makanya walaupun simpanse katanya punya IQ, tapi nggak pernah bisa bikin desain baju yang bagus, ya kan? Makanan yang enak, nggak bisa. Nggak bisa ya, beda. Karena mereka nggak diciptakan dengan desainnya Allah. Jadi simpanse nggak perlu bikin rencana. Tinggal cari aja pisang ada di mana, ambil, makan. Nggak bisa digoreng dulu, nggak ada planning Bapak Ibu. Tapi kalau manusia nggak ada planning, salah nggak? Takutnya bukan anaknya Allah ya, tetangganya ya. Jadi bilang sama sebelahnya, kita anak Allah ya, diciptakan dengan desainnya Allah. Hari ini kita mau bikin rencana sesuai dengan rencana Allah. Nah, masalahnya memang rencana itu bisa gagal. Tuhan punya planning, manusia dikasih rencana, boleh berencana. Manusia pertama jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa. Itu Kejadian pasal 3. Tapi perhatikan ya. Setiap kegagalan rencana kita, karena kita punya planning sendiri yang berbeda dengan rencana Allah, Tuhan pasti balikin ke rencana dia. Selalu ada God's plan. Ada Hawa jatuh dalam dosa, apa plannya? Nanti keturunanmu akan injek kepala ular. Karena dia ketipu kan ya. Manusia hilang kemuliaan Allah, gambar Allah hilang, dibalikin lagi. Terus masuk lagi Kejadian pasal 6, manusia berdosa lagi, kejahatannya banyak. Tuhan bikin desain lewat Nuh, selamatkan 8 orang keluarga yang sebenarnya semua orang dipanggil ya, tapi nggak mau ikut. Jadi ada sekeluarga Nuh dan binatang-binatang ciptaan Tuhan tadi ada di perahu Nuh. Itu God's plan. Anak harus jalan terus secara Allah. Kejadian pasal 11, ini baru 11 pasal manusia ya, belum lama. Pasal 11. Manusia dengan planning yang dahsyat. Mereka punya planning udah seperti Allah. Tadi kalau Allah, perhatikan pasal yang ke ayat 1, pasal 1 ayat 26. Baiklah kita menciptakan, nah kali ini manusia bikin planning sama teman-temannya manusia. Dilepas ini ya, dia bikin berkata begini, marilah kita dirikan menara. Marilah kita cari nama. Bagus gak? Bagus. Zaman itu
bisa bikin batu bata, bisa bikin semennya untuk bangun gedung setinggi menara. Di Jakarta banyak menara ya, ada menara BCA, menara apa, semua gedung namanya menara apa ya, semua Kadin dan seterusnya. Nah, di ayat Kejadian pasal 11 manusia sudah mulai bikin planning. Marilah kita. Tapi planningnya salah. Karena yang mau ditunjukkan siapa? Egonya. Kita tunjukkannya menara ini sampai ke langit. Kita cari nama. Nah, begitu manusia salah planningnya, dibalikin lagi. Yang terserah manusia langsung bikin plan baru. Allah panggil yang namanya Abraham. Gak usah jauh-jauh. Habis Kejadian 11 salah, Kejadian 12 langsung Tuhan panggil seorang yang taat. Abraham keluar jalan. Abraham taat, diberkati gak? Kalau ikut God's plan, diberkati. Anaknya Ishak, wah ikut rencana ayahnya pesan-pesan ke Ishak. Dulu papa join bisnis sama Om Lot. Waktu Om Lot sama papa itu bisnisnya jadi besar. Namanya bisnis kalau udah besar kan mulai masalah muncul ya. Papa tuh pisah baik-baik. Oh gitu ya. Ishak belajar dari orang tuanya. Jadi Ishak berbisnis, penerus bisnis keluarga, Papa Abraham, sukses bahkan lebih kaya, ditulis di Alkitab. Memang keturunan ketiga, Yakub, dia punya plan sendiri. Perhatikan kalau punya plan sendiri ya, beda. Karena dia tahu duit itu, wah semua orang butuh duit ya. Hukum Israel, anak sulung itu punya hak waris 2 kali lipat dibanding anak bungsu. Jadi waktu dia tahu di kandungan ibunya, ada 2 bayi, punya kompetitor ceritanya ya, Yakub, ada satu saudara yang namanya Esau. Dia berusaha lahir yang duluan, karena yang lahir duluan anak sulung. Haknya nanti kalau papa Ishak punya kekayaan 3 triliun, berarti 2 triliun buat yang lahir duluan yang sulung. Anaknya yang belakangan yang bungsu telat 5 menit lahirnya, dapatnya cuma separuhnya 1 triliun. Jadi punya plan, punya. Tapi plannya apa? Cari cuan sendiri ya, tanpa memikirkan apapun resikonya, dia cari kesempatan walaupun terakhir dia tetap lahir belakangan ya. Dan kita mencatat waktu lahir belakangan, Esau keluar duluan, Yakub tuh coba tarik tumitnya Esau. Kalau bisa tumitnya ditarik masuk, bayi itu bisa narik, kakaknya punya tumit. Hebat gak ya? Wah lihai banget ya. Ini otak bisnis plannya Daud tuh plannya Yakub tuh bisnis mentulen begitu. Nah supaya dia lahir dulu tapi nggak bisa, dia cari kesempatan. Makanya ada kisah dia nipu mengambil hak kesulungan. Tapi waktu dia punya plan sendiri, gimana? Nggak sejahtera kan? Dia lari takut dan 20 tahun dia harus berjuang kembali dengan tenaganya sendiri. Dia nggak nikmatin warisan dari ayahnya sampai dia balik. Dan Tuhan baik kok. Dalam perjalanan, Tuhan selalu balikin ke plan-nya. Buktinya waktu dia tidur, kecapean di battle, dia mimpi kan? Nah, sekolah minggu pasti tahu lah ya. Ada tangga naik turun malaikat, kan begitu ya. Tuhan apa? Ingatkan plan yang sama kepada Abraham. Olehmu segala bangsa diberkati, keturunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Waktu Yakub bangun, kaget dia. Wah, tempat ini ada Tuhan. Padahal dia mau melarikan diri dari God's plan. Nah, akhirnya dia bikin janji sama Tuhan. Kalau Tuhan pelihara saya dalam pelarian saya sampai balik ke rumah Papa, aku dicukupi semuanya, berarti Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu sanggup memelihara saya. Responnya akan ku kembalikan 1/10. Nah itu muncul perpuluhan juga sebagai respon yang baik dari seorang Yakub. Nah hari ini sekalipun kita salah Bapak Ibu, nanti kalau dalam planning kita bahas ya, waduh berarti beberapa planning saya berantakan atau keliru, gak apa-apa. Tuhan sayang kita, suruh balik ke God's plan. Nah hari ini sesi 1 akan bicara tentang fine plan, perencanaan kayak Yakub, dan memang keturunan berikut Yusuf itulah yang menggenapi janji Tuhan kepada Abraham. Ya waktu Yusuf ada di sumur, dia gak menyerah, dia gak mengeluh ya, dia masuk penjara, dia bisa menikmati ya, sampai terakhir dia jadi raja muda. Dan waktu dia dapat hikmat kepada Firaun, Tuhan kerja ada 7 tahun kelimpahan, simpan 1/5, 20% dari panen Mesir. Jadi selama masih ada gaji, masih ada kerjaan, bisnis masih jalan, berapa persen yang harus disimpan? 20%. Itu ada di Alkitab Bapak Ibu. Makanya kalau kita balik ke plannya Tuhan, semuanya dilakukan. Aduh selama ini saya gaji berapa aja habis.
Padahal gaji saya itu 10 koma. Maksudnya tanggal 10 sudah koma gitu ya. Kelihatan kok dari wah tampangnya tanggal 11 udah mulai stres ya. Nggak apa-apa, balik dulu ya ke rencana Tuhan. Seperti itu, Tuhan sayang kita. Nah itu God's plan ya. Sampai akhirnya orang umat Tuhan di Mesir, Mesir keturunan Yusuf Raja Muda ya. Waktu dipindahkan papahnya, saudaranya 12 ada beranak pinak di Goshen. Harusnya kan mereka makmur ya, anaknya bagus, leadernya adalah Yusuf seperti itu, tapi ternyata mereka jadi budak. Nah ini mungkin pertanyaan lagi buat kita ya. Alkitab berkata orang yang berhutang menjadi budak, orang yang menghutangin. Jangan-jangan orang Mesir juga begitu, banyak pinjol di Mesir ya. Jadi dikejar debt kolektor ya, gajian habis, dipotong gaji dan seterusnya ya. Nah, coba lihat God's plan lagi. Tuhan bilang balik ke tanah perjanjian. Jadi yang hari ini dikejar debt kolektor jangan khawatir, nanti kita berikan God's plan juga jalan kita keluar ya, supaya bisa balik ke rencana Tuhan, tanah perjanjian. Memang waktu balik Yakub dan 12 saudara Yusuf itu waktu jalan kaki loh, zaman dulu nggak ada pesawat, pokoknya nggak ada mobil. Dari tanah Kanaan, karena kelaparan waktu itu kan pindah ke Mesir kan semuanya kan sekeluarga, itu jalan kaki kira-kira 10 hari jalan. Coba dihitung kalau jalan kaki dari Bandung 10 hari nyampe mana? Ya kira-kira sampai begitulah ya, itu jaraknya antara tanah Kanaan sama Mesir. Waktu pulang Tuhan nggak mau pakai jalan yang sama. Kenapa? Ditulis lagi di Alkitab. Supaya mereka dilatih. Dilatih kenapa? Karena waktu ditinggal sekian lama, tanah perjanjian itu sudah dikuasai oleh raksasa-raksasa. Jadi banyak penduduk tambahan yang baru yang datang, kan ditinggal penghuninya. Pindah ke Mesir semua ya. Jadi penghuninya yang baru ini raksasa-raksasa. Terbukti dari waktu sebelum masuk ke tanah Kanaan, Musa mengutus 12 pengintai. Dan memang betul 12 berkata, waduh tanahnya bagus, penuh susu dan madu. Tapi penghuninya apa? Raksasa. 10 bilang kita akan ditelan, habis deh ya. Udahlah jangan masuk deh ya. Mending balik ke Mesir. Di Mesir ada banyak bawang bombay, ada cacai, fuyunghai. Jadi budak gak apa-apa deh kan, gak apa-apa deh. Yang penting saya masih bisa makan enak. Ini suruh perang. Nah kalau mereka lewat jalan pintas 10 hari balik, pasti KO lawan raksasa, pasti kalah. Makanya Tuhan melatih mereka untuk berperang, tangannya untuk berperang, Tuhan yang melatih. Nah memang latihannya kepanjangan, nggak lulus latihan, ngulang terus, remedial terus, ya her lagi. Jadi akhirnya berkepanjangan sampai 40 tahun. Itulah kisah umat pilihan Tuhan. Baru 40 tahun yang lulus dipimpin Yosua masuk ke tanah Kanaan. Ya, ini balik ke God's plan. Latihannya kepanjangan Bapak Ibu ya. Nah, waktu Yosua merebut tanah Kanaan, dia mengalahkan raksasa. Nanti sesi 2 kita akan bahas apa raksasa keuangan yang harus kita kalahkan, Bapak Ibu. Jadi sesi 1 kita bicara planning, tadi God's plan, kembali ke God's plan. Kedua, gimana mengalahkan raksasa keuangan. Baru sesi 3. Nah, Yosua membagi tanah. Setelah menang ya, raksasanya kalah, dia bagi tanahnya. Tanahnya betul subur. Jadi mereka mulai bercocok tanam di situ ya. Mereka beternak di situ, diberkati di tanah perjanjian. Baru nanti kita bicara multiplikasi, investasi. Kalahkan dulu raksasanya. Ya, inilah sesi kita 3 sesi sampai nanti sore ya. Nah, kita pasti keluar akan jadi pemenang ya, seperti umat pilihan Tuhan kembali ke God's plan. Amin. Ya, kasih Allah buat kita semua biar semangat. Kita mulai dengan sesi yang pertama. Oke. Jadi nanti kalau ada masalah, baliknya ke firman. Semua ada di firman kok ya. Oke, kita sekarang masuk fine plan. Kenapa kita perlu bikin rencana? Karena pasti kita pengen yang indah-indah kan. Wah, di rumah impian saya. Kan begitu ya. Kalau bisa, kalau berumah tangga, saya punya rumah yang ada tangganya 2 lantai. Kan begitu. Ya, boleh punya impian, boleh kan? Kita boleh punya planning, Bapak Ibu. Tapi planningnya suka-suka berantakan. Kalau planningnya nggak cocok, nggak sesuai dengan planningnya Tuhan. Nah, hari ini coba kita balikin. Kalau mau bangun rumah, syaratnya 1, mulailah dengan fondasi yang benar. Iya dong, rumah ini bagus. Tapi lihat ada yang nggak kelihatan yang warnanya hitam putih di bawah, itu juga butuh disiapkan. Walaupun
istilahnya nggak kelihatan. Nah, pondasi keuangan yang benar harus mulai kita bangun. Kalau selama ini salah, ayo mulai dari nol lagi, gali lagi ya. Kenapa? Karena kalau nggak siap, makanya terjadi seperti ini. Banyak istilahnya hal-hal terjadi karena mereka membangun lubang pondasi, nggak segera diisi batu-batu. Jadi pondasinya nggak disiapkan dengan baik. Terus tiba-tiba udah bangun bangunan di atasnya. Gampang testingnya ketika ada angin badai, ada krismon, ada krisis, pasti runtuh berantakan keuangan keluarga kita. Karena apa? Pondasinya belum siap. Malah sering-sering karena pondasinya nggak siap, kita kejebur masuk ke lubang pondasi. Nah, 3 lubang kita selalu cek. Yang menyebabkan kita kejebur namanya jerat hutang konsumtif. Biasanya ada 3. Yang pertama adalah salah gaya hidup. Ini pepatahnya besar pasak daripada iya. Ini nggak ada planning soalnya. Tanggal 10 habis, ya tanggal 11 kan hutang, begitu ya, karena gaya hidupnya keliru. Besar pasak daripada iya. Yang kedua karena salah investasi, apalagi zaman sekarang nih, modalnya banyak banget. Nah, itu dari dulu sih Alkitab di 2 Timotius pasal 3, akhir zaman akan datang masa yang suka manusia mencintai sendiri, ya cinta uang ya, terus penipu banyak banget. Ada juga yang namanya penipu namanya judol, judi online. Itu salah investasi, berharap cuan ternyata buntung, berharap untung jadi buntung. Nah itu begitu buntung, kalah istilahnya, terkoneksi dengan yang namanya pinjaman online. Langsung alertnya muncul, butuh duit ya untuk main lagi. Ya ditawarin, dipikir ini solusi. Waduh, kalau ini menang, gua balikin duit saya. Tambah dalam kejebur. Nah 20% banyak orang juga salah investasi. Makanya dia kejebur utang. Yang ketiga, ada musibah, dia lupa perpanjang asuransi mobil, mobilnya hilang, harus balik beli mobil baru, nyicil lagi ya, rumah kebakar, sakit, lupa bayar asuransi BPJS sehingga dia harus bayar rumah sakit pakai uang sendiri, pakai uang utang kalau nggak punya tabungan. Nah, lubang ini yang harus diisi dulu. Pondasi ini yang harus disiapkan dulu. Kalau pondasinya disiapkan dengan baik, udah terisi batu seperti ini, ya nanti kita coba planning balik satu-satu kalau ada yang salah. Pasti kalau bangun rumah kokoh bangunannya. Amin ya. Karena pondasinya udah batu, tiap ancam batu, kuat banget. Ada krisis, gak ada gaji, tenang ya. Karena punya 3 hal ini. Pertama, pondasi yang pertama salah gaya hidup. Itu dijawab dengan apa? Kelola gaji kita. Jadi kalau punya income 5 juta, ya jangan pengeluarannya lebih dari 5, mungkin cuma 4 ya, supaya ada plus 1. Nah 1 ini nanti yang kita investasikan. Begitu. Yang kedua, lubang kedua salah investasi, kita mulai siapkan tabungan. Jadi ketika ada sesuatu, musibah kecil atau besar, ini termasuk bayar premi tadi ya, maka kita nggak perlu bayar lagi yang ketiga, lubang ketiga. Jangan sampai kita bayar, biarkan BPJS atau asuransi yang bayar kalau ada musibah. Nah kalau 3 pondasi ini sudah dibentuk, mudah-mudahan tadi bangunan yang menjadi planning kita, arsiteknya canggih, keren ya, desainnya bagus, itu bisa kita dapatkan. Itulah tanda perjanjian yang Tuhan mau buat keluarga kita. Mau bikin rencana yang baik. Nah sekarang kita mulai dengan perencanaan. Mimpi seperti apa? Nah, setiap keluarga pasti punya mimpi, setiap pribadi punya mimpi ya. Nah, rumah ini bagus ya, segitiga bangunannya kayak bangunan apa? Kalau di hotel di Las Vegas ada satu hotel piramid bentuknya seperti ini ya. Tapi pondasinya disiapin dulu yang kuning ini, yang bawah. Setelah pondasinya jadi, baru kita bicara bangunan yang kacanya biru yang atas. Wah, bangunan lantai 1 saya rencanakan buat nanti anak-anak bisa sekolah sampai lulus sarjana S1, S2, S3, boleh. Nah, itu direncanakan, ya. Nah, kira-kira kalau planning seperti itu sesuai nggak sama rencana Tuhan? Tuhan seneng nggak kira-kira? Nah, cocokin sama planningnya Tuhan. Wah, anak saya S1 bagus, S2 wah lebih bagus, Tuhan lebih seneng dong, memang lebih memuliakan Tuhan ya. Apalagi S3 bagus, tapi kan butuh uang ya. Siapkan pendanaan. Saya punya planning, 1 hari pensiun hari tua saya, nggak jadi beban buat gereja, buat anak, orang lain, teman. Ya saya siapkan namanya dana pensiun saya. Saya siapkan mungkin buat keluarga, ada warisan keluarga, tentunya jangan wariskan utang. Karena warisan itu satu paket, Bapak Ibu, antara utang dan uang.
Nggak bisa dipilih ya. Nah, ini siapkan dulu planningnya sampai ke atas tuh. Pengen keliling dunia. Satu hari saya pengen jadi filantropi. Wah, banyak nih orang-orang kayak hari ini jadi filantropi. Jadi kalau planningnya dibikin setinggi apapun, itu kalau menyenangkan hati Tuhan, planningnya sesuai dengan planningnya Tuhan, God's plan, pasti terlaksana. Nah, bagian kita harus mulai dari bawah dulu, bikin fondasi. Nah, sekarang waktu yang Tuhan berikan berapa lama? Sama nggak? Sama. Setiap manusia punya waktu. Ya, waktu ini saya bagi 4 kuadran. Kuadran 1 itu 0 sampai 20 tahun. Mungkin masih happy, nggak punya planning. Karena semua tergantung orang tua. Ya, orang tua yang bekerja, kita yang sekolah, menikmati hidup. Oke, fine. Ya, begitu 20, nah kita harus mulai bikin planning. Lulus mau kemana? Mau kerja apa? Mulai bikin planning ya. Jadi asalnya 0 sampai 20 masih konsumsi, istilahnya diberi. Mulai 20 harus produktif. Jadi kalau Allah kita itu pencipta dari creator, kita anak-anaknya harus kreatif. Nah, 20 harus mulai menciptakan lapangan kerja buat keluarga kalau jadi pengusaha. Atau kita menciptakan istilahnya satu komunitas yang mendukung untuk keluarga kita waktu kita bekerja di satu perusahaan ya. Nah, ini masa-masa kita mengumpulkan tadi mimpinya pelan-pelan dibangun. Punya tabungan, punya mobil pertama, rumah pertama, terus menikah istri pertama, dan terakhir jangan ditambahin kalau yang itu ya, rumahnya boleh nambah ya. Oke. Nah, begitu 40, mudah-mudahan sudah mulai mapan. Nah, 40 ke atas mulai akumulasi, planning ke depan buat pensiun ya, buat nanti kalau anak lulus, mungkin menikahkan anak, seterusnya sampai 60, saya berhenti untuk mencari uang lagi. Jadi berhenti menjadi manusia produktif, tapi bukan berhenti melayani. Di situ saya bisa melayani Tuhan, lebih punya fokus, lebih penuh waktu. Nah, inilah yang disebut sebenarnya dengan pensiun. Jadi banyak orang berkata, saya nggak pengen pensiun. Nah, saya udah pensiun dini 5 tahun lalu. Apa yang saya lakukan 5 tahun ini ternyata saya merdeka. Jadi kalau tema kita financial freedom, dulu saya 30 tahun bekerja di bank, di sekuritas. Saya nggak bisa time freedom. Walaupun saya bebas, misalnya saya bisa meeting ke sini, ke sana, begitu. Tapi bisa ada panggil, Pak, besok harus ngantor Pak, tanda tangan buat pajak ini. Besok dipanggil ini, sama auditor harus ketemu. Ya nggak bisa saya enaknya. Setelah saya pensiun, apa yang saya lakukan? Saya punya kebebasan waktu. Jadi saya bisa memilih klien, saya bisa memilih jam kerja. Tapi bukan berarti memilih bangun jam 12 siang, itu juga salah. Ya. Jadi yang disebut freedom, bebas, itu bukan seenaknya, beda Bapak Ibu ya. Bebas itu bebas mengatur diri sendiri. 5 tahun ini saya udah time freedom, nggak perlu ngantor, telat ngantor nggak perlu dipotong gaji, kan begitu kan, dulu kan begitu masih di kantor, harus lembur, sekarang udah nggak perlu. Tapi bukan berarti jam 12 siang saya masih di tempat tidur. Saya harus jam 9 udah ready, udah mandi, udah dress up, udah office look, walaupun di rumah. Nggak perlu melewati macet Jakarta 1,5 jam dari rumah saya di Serpong. Nah, jadi waktu saya bebas hari ini. Jadi bilang, saya punya planning sendiri. Hari ini saya duduk, Tuhan mau ngerjain apa hari ini dengan saya? Saya punya janji apa? Saya mau melayani siapa? Ya, saya mau kontrol investasi apa? Seperti itu. Sampai selesai jam 5, nah saya malam ini ada pelayanan apa? Jadi kita yang ngatur. Nah, ini yang disebut dengan time freedom. Bagaimana kalau financial freedom? Sama. Dulu saya diatur ya, semua ada cicilan utang. Sekarang cicilan udah lunas. Bapak Ibu kalau udah pensiun nggak boleh punya cicilan, nggak boleh punya utang. Coba dicek. Kalau KPR, cicilan terakhir harus usia pensiun. Kalau saya pegawai 55, usia 40 boleh KPR 15 tahun. Tapi kalau udah 60, nggak bisa KPR. Karena sudah pensiun. Gitu. Jadi kalau financial freedom, saya udah nggak perlu nyicil utang. Gitu. Jadi uang saya bisa kelola untuk pengembangan yang lain. Untuk kehidupan saya walaupun tanpa gaji di masa depan. Untuk memberi. Nah, itu yang disebut dengan financial freedom. Ada lebih, cukup buat saya, ada lebih buat yang lain. Nah, itu yang disebut financial freedom. Itu yang disebut dengan
time freedom. Nah, memang orang dunia berkata time is money, ya. Itu hubungannya ke situ. Jangan sia-siakan time, waktu yang Tuhan beri. Makanya lagunya kan kita suka tuh. Hidup ini ada kesempatan. Iya kan? Kesempatan apa? Ya, kesempatan bekerja. Nanti kesempatan melayani Tuhan, ya. Tuh, gunakan sampai waktunya habis, hingga saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Apa? Hidup ini sudah, ya kan? Sudah jadi berkat. Gunakan waktu. Kita punya waktu sama. Mungkin hari ini kuadrannya beda, ya. Saya udah masuk kuadran antara ini 50 to 60, ya. Udah masuk di situ. Mungkin Anda masih ada di kuadran 2, ya. Masih 20 plus, wow, ya. Perjalanan masih panjang. Tapi please bikin plan. Plannya sesuai rencana Tuhan. Mau? Nah, sekarang kita mau boleh planning. Nanti langsung interaktif aja. Ada penugasan, Bapak bisa semua bawa HP kan, nggak bawa kertas nggak apa-apa hari ini. Catat biar nggak lupa. Instruksi-instruksi latihan-latihan yang coba saya berikan. Contoh, ya. Kalau usia saya 20-an, mungkin planning saya masih rencana kuliah lagi, ngambil S2. Mungkin rencana menikah, ya kan, punya bulan madu dan seterusnya, ya seperti itu. Nah, coba nanti ambil HP yang mungkin kepalanya masih kepala 2 tadi, ya 20-an. Coba mungkin gini, kalau HP ngecek buat diri sendiri, nyatet buat sendiri nggak afdol, ya. Boleh nggak tanya HP sebelahnya temannya? Kalau suami istri boleh sama pasangannya, ya. Chatnya ke pasangan atau ke teman yang sebelahnya. Biar temennya tahu planning kita apa. Oke, yang ini nggak rahasia dong, ya? Boleh ya? Boleh ya? Oke, langsung dipraktekin. Ini contoh. Jadi kalau saya udah kepala 3, udah punya anak, mungkin beda. Saya pengen siapin dana pendidikan, ya. Saya pengen punya rumah sendiri deh, nggak mau nebeng pondok mertua indah terus, begitu. Ya silakan, Bapak Ibu ya. Yang udah 40-an mungkin berbeda, silakan. Ambil HP-nya, ya. Cek WA aja, sekaligus kan ke-record di kita ada catatan. Tapi jangan WA ke diri sendiri, ya. WA-nya ke orang lain, kenapa? Karena kalau kita planningnya diberitahukan ke teman kita akan membantu supaya kita memenuhi planning kita sebagai teman yang baik. Setuju dong, ya? Wah, planning kamu kan pengen punya rumah sendiri. Ya kalau gitu jajannya dikurangin, biar ada DP buat beli rumah. Begitu ya, sebagai teman yang baik harus mengingatkan. Makanya perlu kasih tahu teman, yang pasangan kasih tahu pasangannya. Ayo silakan ambil HP-nya. Paling enggak bikinlah plan. Caranya begini. Ada plan jangka pendek. Ya prioritasnya 3 aja dulu. Yang dicatat 3 ya. Yang 1, 2, 3 isinya begini. Titik-titik itu apa? Ya. Rupiahnya berapa? Jadi kalau mau nikah kan ada budget ya. Di hotel ini berapa gitu ya. Tahunnya kapan? 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Nah plan itu disebut jangka pendek. Kalau dicapainya setahun 2 tahun lagi. Nah, biar terstruktur nih ya cara bikin planning ya. Contohnya kalau saya ingin cari ini air mineral, ya udah nggak jauh-jauh, ada minimarket dekat rumah kita. Nah, jaraknya berapa? 2 kilo. Pilihannya ke sana ada 2. Jalan kaki kalau dari rumah ya, atau naik sepeda kalau ada sepeda. Cepet mana kira-kira? Naik sepeda sama jalan kaki? Naik sepeda. Nah nanti setelah tujuannya pengen punya air mineral, karena saya perlu beli di rumah habis, jaraknya tahu 2 kilo dekat. Ini disebut planning jarak dekat. Kalau jarak dekat secara finansial itu setahun 2 tahun. Alatnya supaya lebih cepat mencapai toko itu naik sepeda. Nah sepeda itu adalah alat untuk mencapai plan kita. Itu nanti di sesi 3. Itulah investasi. Jadi nanti alat investasinya kita cari yang cocok untuk mencapai plan kita apa. Kalau supermarket daging nggak ada di toko sebelah ya, yang dekat rumah, agak jauh, butuh jarak 5 kilo, ya tentunya jalan-jalan kaki, naik sepeda pun ngos-ngosan. Kalau ada motor, lebih cepat naik motor. Nah jarak 5 kilo ini dianggap jarak menengah. 3-5 tahun kalau saya ingin mencapai satu tujuan, itu disebut tujuan jangka menengah. Dan kalau udah lebih dari 5 tahun, anggap mau ke Borobudur 1 hari ya, mau jalan-jalan ke situ, bisa naik kereta,
Nah, jaraknya itu jangkanya disebut panjang karena di atas 5 tahun. Sepeda tadi udah nggak bisa dipakai, walaupun kita pengen sepedaan, naikin sepedanya ke kereta, nanti nyampe Borobudur baru sepedaan. Jangan coba-coba naik sepeda dari Bandung ya, karena kendaraan yang tepat buat ke Jogja itu mobil atau kereta api. Nah, kereta api itu adalah alat investasi. Nanti baru pilih investasi apa untuk mencapai planning jangka panjang. Nah, sekarang PR-nya cek 3 hal, 1 yang pendek, 1 yang menengah, 1 yang panjang. Ya, chat ke teman kita, ke pasangan. Jadi yang mau saya capai setahun 2 tahun lagi apa? Butuh berapa? Ya 2 tahun lagi jangka pendek. Yang kedua, saya mau mencapai apa 3-5 tahun lagi? Berapa rupiah biayanya atau harganya? Ya, kapan? 5 tahun lagi. Nah, terakhir yang jangka panjang, 10 tahun lagi saya mau mencapai pensiun misalnya. Butuh berapa pensiunnya? Kapan? 10 tahun lagi, itu disebut jangka panjang. Oke, lakukan. Saya kasih 2 menit untuk 3 poin saja. Langsung lakukan di HP, kerekam, chat 3 plan kita. Jangka pendek, menengah, panjang. Yuk, silakan. Oke, kalau sudah saya lanjut. Ya, sudah 1 penugasan ya. Oke, nanti ini kepake lagi sampai sesi terakhir. Nanti ya. Jadi penting record ini kalau nggak lupa. Oke. Sudah bikin plan sekarang, coba kita lakukan. Nah, sekarang kita contohin nih, contoh yang Bapak Ibu tulis. Misalnya, nah ada Pak Budi di sini. Mana Pak Budi? Pak Budi. Tapi Pak Budi yang ini masih jomblo, Pak, 25 tahun ya. Jadi kalau Pak Budi, kalau ada namanya Budi di sini, ternyata usia 25, dia nulis seperti ini misalnya ya, saya ingin nikah 2 tahun lagi, itu jangka pendek. Ya, berapa? Butuh 50 juta. Nah, misalnya begitu. Loh kok murah? Ya saya anak muda sekarang, termasuk anak saya udah pacaran, saya bilang menikah itu yang penting sah, nggak penting wah. Wow ya. Sah itu cukup di gereja ya. Tapi saya ingin undang teman-teman, ya nabung. Berapa teman yang diundang? Ya saya pilih undang 100 teman. Saya udah tanya hotel, satu orang 300.000, butuhnya 30 juta, ya dia harus nabung. Terus dia tanya balik, karena sekarang kritis loh. Terus papa ngundang teman berapa? Ya papa kurang lebih 1.000. Yang papa ngundang, papa nabung sendiri ya. Fine. Harus dong. Kita yang nomor 50 harus plan dong ya. Buat nikahnya, nah jangan minta anak biayain. Kalau kita yang nyari 900 pesertanya, dia nyari cuma 100 loh. Ya 100 kita harus punya planning, tulis. Ya, nikahkan anak gitu kan ya. Butuh 200 juta, begitu. Jangan semua dibebanin anak. Kalau enggak ya sudah, makan malam keluarga aja. Itu bagian dari plan ya. Nah, ini dia nikah, terus kemudian dia bilang 5 tahun lagi saya pengen punya rumah sendiri. Jadi habis nikah 2 tahun, berapa tahun tinggal di pondok orang tua indah atau pondok mertua indah atau pondok kos indah. Ya, banyak loh perumahan sekarang yang bagus, yang indah-indah ya, yang nggak perlu bayar atau bayar murah. Jangan maksa. Ya kalau maksa, ngutang nanti akhirnya bahaya. Dia bilang nabung DP dulu, 5 tahun lagi punya DP, baru pindah dari pondok mertua indah ke rumah sendiri. Boleh, Bapak Ibu ya. Nah khusus rumah, ini hutang yang bagus, istilahnya yang masih diizinkan, boleh cari DP-nya, sisanya boleh KPR, asal bunganya murah. Nanti kita bahas soal hutang ini di sesi 2 ya. Nah itu caranya ya. Jadi nanti dihitung DP-nya 200, bisa cari rumah harganya kali 5, 1 miliar. Terus pengen pensiun usia berapa? Nah, Pak Budi ini sarjana hukum, dia mau kerja sampai usia 50, mungkin 55 ya. Setelah itu dia pengen punya 1 miliar, buka kantor pengacara sendiri. Nah itu juga planning yang bagus, supaya nggak perlu absen, time freedom. Nah dia bisa melayani pengacara pro bono, nggak usah dibayar, bisa. Tapi kalau dia kerja di orang yang harus bayar, mau nggak mau ada tarifnya kantornya kan. Nah boleh, itu plan yang bagus juga. Dia bisa main Tuhan, waktunya lebih bebas, dan dia bebas memilih klien. Ini mimpi Pak Budi yang bagus. Kira-kira mimpi seperti ini Tuhan senang nggak? Nah, cocokkan God's plan itu sama plan kita. Kalau plannya sama, pasti terlaksana Bapak Ibu. Itu jaminan pasti.
tinggal waktunya kapan. Ya sabar dikit, jangan cepet-cepet. Kadang-kadang kita pengen cepet kan. Nah itu aja sih ya. Tapi kalau planningnya beda, Menara Babel, biar kita yang keren gitu ya, rumahnya biar masuk ke YouTube buat flexing, wih, bedah rumah, waduh, artisnya diundang, wah, rumah lu luar biasa ya. Kalau gitu kayaknya, kalau Tuhan nggak setuju ya jangan salahin Tuhan. Atau kita maksa, terus abisnya rumahnya disita KPK, ya siapa yang suruh flexing yang gitu ya, ketahuan gaji berapa punya rumah kayak gini, begitu, pajak yang datang nanti ya. Nah ini contoh-contoh planning yang salah. Udah, lakukan planning yang benar hari ini, ya oke. Jadi jangka pendek, menikah dia mulai action. Karena 2 tahun, 24 bulan, 50 juta dibagi 24, dia harus sisihkan nabung berapa? 2,1 juta per bulan. Makanya tadi saya suruh nyatet. Kenapa? Supaya bisa dihitung per bulan saya harus sisihkan berapa untuk mencapai plan tersebut. Yang tengah, supaya punya DP 200 juta selama 60 bulan, per bulan harus nabung buat DP berapa? Yang kuning, 3,3 juta. Buat pensiun, dia harus nabung 3,6 juta. Kalau saya jumlah yang kuning-kuning semua sekaligus, berapa yang harus tabung? Hampir 10 juta. Kalau gajinya cuma 10 juta? Nggak makan, salah juga ya. Gimana Pak? Kalau planningnya ternyata butuh uang banyak, yang dikejar yang pendek dulu. Jadi yang jangka menengah panjang boleh disingkirkan. Kejar yang dekat. Jadi kalau gaji 10, ya dikejar yang 2,1. Selesai menikah, mulai bikin yang 3,3 DP-nya. Dan seterusnya. Itu cara yang mengejar ya. Melakukan action terhadap plan kita. Nah itu makanya nanti dicatat ada rupiahnya masing-masing. Coba dihitung. Berapa yang harus saya sisihkan tiap bulan. Udah praktikal langsung. Saya tahu berapa yang harus saya sisihkan. Nah punya income. Nah saya harus menyisihkan caranya begini Bapak Ibu. Ini rumusnya namanya 1, 2, 3, 4 ya. Rumus ini tadi keluar salah satunya ada di prinsipnya Yakub. Dia mengembalikan persepuluhan karena Tuhan memelihara dia. Makanya giving ya, kalau 1, 2, 3, 4 tambahin 0 kan 10, 20, 30, 40. Giving harus keluar nomor 1. Sisihkan. Sisi itu artinya keluar duluan. Bukan punya saya. Terus yang 20 itu saving. Nah ini juga disisihkan, dikeluarkan dulu. Saving buat mana? Saving itu buat tabungan. Tabungan itu istilah saya adalah dana darurat, emergency fund. Termasuk kalau ada premi asuransi atau premi BPJS. Itu masuk ke saving. Ini ngisi pondasi yang tadi yang tengah. Ya tadi ada 3 pondasi masih ingat ya. Kalau yang pertama itu cost of living. Nanti baru yang 40%. Jadi kalau 10-nya sudah saving, sudah giving, 20-nya udah saving, dan saving itu tadi dari Yusuf, ya hikmat yang Tuhan berikan ke Yusuf. Menurut Kejadian 47 ditulis di sini, Yusuf menjadikan 20% 1/5 harus disimpan undang-undang. Jadi kalau mau bikin undang-undang nggak dadakan sehari, ya Yusuf bikin undang-undangnya lama, ya setelah 7 tahun berhasil nih ternyata dia bikin undang-undang. Dan seterusnya, bukan cuma 7 tahun kelimpahan nih ya, dan seterusnya setiap punya gaji harus di saving 20%. Tanya dong sama sebelahnya, selama ini gaji itu saving nggak? Ya, berarti melanggar undang-undangnya. Karena Yusuf menjadikan itu 1/5 harus disimpan menjadi undang-undang di Mesir. Ya, kalau di Indonesia belum ada undang-undang seperti itu. Mesir bagus ya. Coba ini Mesir zaman dulu, sekarang nggak tahu deh, dicek lagi. Yang jelas ketika 10, 20 saya lakukan. Kalau ada utang, cicilan, memang ini versi bank. Kemampuan kita mengangsur 30% seperti gaji. Baru sisanya 40 buat biaya hidup. Nah itu pondasi yang pertama. Tidak besar-besar kelebihan. Income misalnya 10 juta, berarti 10% 1 juta, savingnya 2 juta, gampang ya. Kemudian yang ketiga, cicilannya kemampuannya 3 juta, sisanya buat hidup 4 juta. Cukup? 4 juta sebulan? Cukup nggak kira-kira? Di Bandung?
Kalau gaji 10 juta, cukup? Kalau single cukup ya. Loh kalau double ya kenapa kalau bisa double juga? Ya, biar double juga kan income-nya ya. Tapi prinsipnya begini, kalau nggak cukup, yang salah yang mana? Yang merah kan? Coba kalau saya tutup yang merah ini, tidak punya hutang, maka saya bisa buat hidup 70%. Makanya jangan utang dulu kalau belum sanggup. Kayak Pak Budi tadi, udah cicil DP dulu, nabung dulu, 5 tahun lagi baru KPR. Sementara tinggal di pondok orang tua indah, nggak apa-apa. Tapi jangan selama-lamanya. Selama-lamanya tinggal di pondok mertua indah sambil berharap kapan mertua warisin ke saya. Jangan juga gitu ya. Itu juga nggak punya planning namanya ya. Ini caranya ya, oke. Baru sisanya dibuat investasi. Nah investasi tadi mengejar mimpi-mimpi yang kita mau capai. Jadi sekarang fondasi yang perlu dibangun, mulai bikin planning nih. Gaji saya, cukupkan dengan gajimu, untuk giving, untuk saving, cicilan ya, terus keperluan keluarga, begitu. Ini kalau anggap single income, kalau nggak punya pendapatan lain. Kalau yang bisnismen gimana? Sama, Bapak Ibu. Bedanya bisnismen itu begini. Kalau gajian, ini pertanyaan prajurit ke Yohanes Pembaptis, dijawab di Yohanes buat karyawan yang kuning ya. Yohanes Pembaptis. Prajurit bertanya kepadanya, dan kami apakah yang harus kami berbuat? Buat karyawan dengar ya. Jangan merampas, jangan memeras, cukupkan dengan gaji. Nah, rupanya prajurit zaman itu suka memeras, suka merampas. Barangkali ya. Oke, yang pengusaha, gimana kalau pengusaha? Atau yang income-nya nggak tetap, agen properti, agen asuransi, freelance, MLM. Sebenarnya prinsipnya sama. Ambil gaji, ya. Tapi bedanya kalau saya yang kiri, gajinya belum 10 juta karyawan. Setelah nanti teman-teman pulang seminar dari sini, bikin anggaran biaya hidup, muncul angka giving, saving, kesehatan, hiburan 10 juta, gaji saya baru 5 juta. Besok pagi datang ke HRD kantor. Pak, kemarin saya ikut seminar, saya udah suruh bikin perencanaan, Pak. Ternyata keluarga saya butuhnya 10 juta. Besok sama HRD dibilang begini, ya udah, lakukan rencanamu dengan baik. Saya berikan surat keterangan kerja buat minta gaji 10 juta di kantor sebelah. Ya. Itu nasib karyawan. Bagaimana kalau saya pengusaha? Kalau pengusaha saya bisa bikin sendiri. Untuk Glory, untuk Need, untuk Watch, 10 ambil gaji. Kan nggak ada yang mutusin, kita yang mutusin ya, 10 juta. Tapi prinsipnya sama, setelah punya 10 juta, cukupkan dengan 10 juta. Nanti yang perlu diatur adalah bikin 2 rekening. Rekening yang sebelah kiri, itu rekening A, itu rekening pemasukan, income. Rekening B, yang merah, itu rekening biaya hidup keluarga kita. Nah, nanti kalau ada pemasukan bulan Januari 12 juta, sementara keluarga butuh 10 juta, ambil masuk ke rekening merah. Ini 2 rekening yang berbeda ya. 10 juta, sisa saldo 2 juta. Jangan diambil semua, Bapak Ibu. Bulan Februari income-nya naik 18 juta, yang buat keluarga tetap 10, saldonya nambah. Maret income-nya naik 30, saldonya sekarang saya kasih warna hijau. Kenapa warna hijau? Berarti pondasi yang kedua dan darurat sudah diisi batu. Tadi cost of living udah dipenuhi dengan 10 juta kan, biaya hidup kan? Itu pondasi 1. Pondasi kedua, tabungan dana darurat tercapai minim 3 bulan biaya hidup, makanya saldonya 30 juta. Saya kasih ambang batas aman pertama. Berarti pondasi kedua terus. Planningnya ngisi pondasi dulu hari ini, pagi ini. Pak, kalau kepake gimana? Karena income April turun 5 juta. Keluarga butuhnya berapa? Tetap harus 10 juta. Jangan dikurangi, istri marah nanti ya. Tetap 10. Yang berkurang, pondasinya berkurang. Masih merah lagi. Karena belum sampai 30 juta. Masih sisa 25. Isi ulang, bulan depan Mei dapat 18, hijau lagi. Jadi target pondasi kedua, pertahankan saldo tabungan kita, giving sudah,
saving, pertahankan paling sedikit 3 bulan biaya hidup. Kalau sudah terisi 6 bulan, berarti udah penuh fondasinya. Stop, nggak usah diisi, nanti pindahkan ke investasi. Kita bahas di sesi ketiga. Jadi fondasi udah bagus, bangun gedung di atas. Itu sesi ketiga. Ya, oke, ikutin ya caranya. Ini caranya pengusaha. Jangan seenaknya ada income berapa, dihabisin berapa. Kecampur. Ketika usaha bisnisnya problem, minus. Keluarga minus pasti. Nggak boleh sama sekali. 90% UKM Indonesia problem ketika mereka punya bisnis karena dua ini nggak pernah dipisah. Jadi yang kemarin salah, bikin plan-nya salah, hari ini balikin God's plan. Ini plan yang benar. Mulai dibikin akun yang terpisah. Yang 10 juta istri yang ngatur buat keluarga, buat anak sekolah, silakan. Yang kiri saya cari duit, silakan. Tapi ngaturnya harus berbeda. Ya, modelnya begitu ya. Nah, dana darurat ini kenapa penting? Ini saya cepat aja. Karena isinya ibarat kotak P3K. Kalau di rumah P3K ini isinya kan betadine. Kapan dipakai? Ketika ada luka-luka kecil. Sama. 3 bulan biaya hidup ini, waktu HP rusak, nah ada istilahnya problem-problem yang tak terduga, pakai tabungan. In case of emergency, break the glass. Pakai tabungan. Jadi nggak berutang kita. Apa sih yang disebut tak terduga? Ya tadi HP hilang, ya, rumah bocor, biaya berobat, udah bayar premi, P3K kita ada di situ. Ada PHK, nggak ada income. Nah itulah gunanya dana darurat. Jadi sebenarnya asuransi itu dana darurat, Bapak Ibu. Jadi jangan berharap itu untung dari asuransi ya. Tabungan, masukin tabungan nggak ada bunga, nggak apa-apa. Tapi in case of emergency gampang diambil, nilainya juga tidak berkurang. Ada lagi, dana darurat digunakan untuk apa? Kotak B3K untuk yang namanya kejadian terduga. Nah, kalau tak terduga, HP hilang tak terduga, mobil tabrakan tak terduga ya, hilang spion tak terduga, parkir tadi masih ada, tiba-tiba loh kok hilang ya, udah klaim asuransi kan gitu ya. Tak terduga, tapi ada yang terduga. Contoh, STNK-nya terduga nggak? Ya, jadi harus disisihkan. Perpanjangan STNK, ya, kontrak rumah yang kontrak, ya. Prediksi yang akan keluar dalam setahun itu harus bisa dideteksi lebih dini. Contohnya, yang menikah terus kemudian dapat kabar yang bahagia, pipi hari ini aku positif tesnya. Wow. Berarti hari ini ada kejadian positif, 9 bulan lagi terduga nggak? Pasti ada keluaran imamat bilangan ulangan. Pasti keluar duit, maksudnya ya, untuk melahirkan. Ya jangan cuma bisa menjadikan, nggak bisa bayarin bayinya. Itu namanya kurang tanggung jawab. Ya yang terduga ini mulai di saving. Inilah gunanya tabungan, ya, dana yang terduga. Ini harus ada di saving. Jadi kalau semua habis ya nggak pernah saving, 10 masuk 10 keluar, kenapa nggak disisihkan supaya income boleh stop, tapi tabungan tetap hidup jalan. Nah inilah gunanya apa? Tabungan. Bukan gunanya kartu kredit. Pak tenang Pak, ada pay later. Bukan itu ya. Ketika di PHK ada pay later, bukan ya. Bukan kita menggantungkan kepada yang lain. In case of emergency, saya sudah saving 10, saving dulu, minim 10%, kalau nggak bisa 20, tapi targetnya 20, kalau mau ikutin caranya Yusuf. Nah, ketika benar-benar ada musibah, saya punya tabungan, taruhnya sudah jelas di tempat yang aman, tabungan, deposito, reksadana, ya, boleh di logam mulia. Ini nilai-nilai yang tidak tergerus, liquid, mudah dicairkan. Boleh dipakai. Ini barang-barangnya disimpannya di sini P3K-nya. Betul-betul ada kejadian musibah, break the glass, pecahin tabungan, ambil, pakai buat benerin rumah, buat ganti misalnya HP baru. Nah kalau memang kita kerja sendiri, memang 6 bulan, tadi 3-6 bulan kan batasnya, coba dipenuhi oleh kepala keluarga.
Tapi kalau suami istri kerja, boleh bagi tugas. Saya cari 3 bulan, kamu cari 3 bulan, boleh. Lebih ringan kan ya? Gitu. Tapi minim 3 bulan harus punya. Ya, supaya waktu ada kejadian HP-nya rusak, nggak ngutang. Tidak boleh. Itu gunanya perhatikan. Ya, ini penting ya. Nah, saya coba berhitung nih. Kalau tabungan saya penuh 60 juta, biaya hidup saya 9 juta tadi. Maka saya bisa pakai 60 dibagi 9, 7 bulan hidup normal tanpa hutang. Tentunya 7 bulan kan nggak berdiam diri. Bikin usaha baru. Kalau Ekarwan ngelamar kerjaan baru. Dan saya nggak percaya kalau dalam 7 bulan saya berdoa, saya berusaha ngelamar, saya berusaha merintis cari network, terus Tuhan nggak buka lapangan kerja baru. Saya nggak percaya. Yang sering terjadi justru karena saya nggak lakukan bagian saya. Ketika ada musibah beneran, bagian gereja yang tanggung jawab, bagian teman yang tanggung jawab. Itu namanya kurang tanggung jawab. Manusia diciptakan desainnya balik lagi serupa dengan gambar Allah, terus dikasih tanggung jawab taklukkan bumi, itu PR. Kalau nggak dilakukan ya dia nggak bisa. Nah, ini bagian kita ya. Kalau proteksi ini gampang, pindahkan resikonya ke asuransi. Bisa BPJS, bisa apa. Nah, sekarang kita masuk ke tes gaya hidup saya udah benar atau enggak ya. Mungkin boleh keluar dulu. Ini soalnya nggak tadi saya kasih sequence nggak muncul soalnya. Balik ke keluar KWPPT, hilangin dulu screen yang kiri, coba dipindahin. Ada barcode yang kita mau scan di situ. Coba kita interaktif. Ini ketimpa. Tadi mestinya sequence gitu ya. Saya ada animasinya. Ini keluar belakangan reportnya. Coba. Jadi siapkan HP-nya, boleh scan ya. Ambil scannernya. Bisa. Jadi balik ke PPT. Terus yang sebelah kiri itu dipinggirkan dulu biar muncul barcode-nya. Atau barcode-nya aja digeser. Biar bisa di-scan. Sudah siap semua? Oke, kita lihat ya. Kita mau tes ya. Saya punya gaya hidup udah bener atau enggak? Nah, saya kasih arahan dulu ya. Nanti setelah scan, Pak, ini kalau suami istri boleh scan 2 orang atau 1 orang? Kalau kerjanya bareng, boleh 1. Tapi kalau kadang-kadang gini, suami bayarin uang sekolah, istri bayarin uang les, jadi beda-beda ya. Listrik, suami yang transfer, kalau air yang murah, istri yang transfer. Itu pembagian kerja yang bagus. Buat istri bagus banget ya, istrinya bijaksana sekali. Memang harus tanggung jawab kasih suami lebih banyak ya. Uang sekolah mahal, uang les murah, istri uang les. Boleh ya. Jadi kadang-kadang bagi tugas seperti itu boleh, bukan pisah harta. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak ada QR-nya, Pak. Apa? Nggak ada QR. Kenapa? Link QR. Ada. Justru tadi keluarin dari PPT, digeser dulu. Keluarin dari PPT. Keluarin dari slideshow, sorry. Keluarin dari slideshow. Nah, terus digeser aja. QR-nya diketutup ke di belakangnya satu. Itu resultnya. Tadi saya sequence sebenarnya habis cek QR, resultnya di belakang. Cuman ketumpuk. Ya. Ada? Nah, ya. Jadi kalau suami istri gitu ya. Tapi kalau satu orang yang nyatet istri misalnya, atau yang ngatur tadi 10 juta buat keluarga istri semuanya bayar, ya garap bareng. Ya, kalau single ya sendiri-sendiri. Oke? Jadi yang diklik nanti jawabannya ini pilihan berganda. Kalau saya bayar, saya ambil, saya klik. Gampang kok ya. Gak usah mikir, ini gak benar salah kok. Yang ada jujur gak jujur. Toh nggak dikumpulkan ya. Ini buat diri sendiri ya. Kalau kliknya salah berarti ya jawabannya salah. Ini nggak bisa digeser ya. Udah. Bisa ya. Nah di baliknya yang kiri ini result tuh. Ada QR. Atau di copy ulang dari saya.
tampilannya kalau sudah diisi, baru muncul yang sebelah ini. Pertanyaan nomor 1, jumlah tanggungan dalam keluarga termasuk Anda. Contoh ya, nanti munculnya gini, klik 1 kalau saya nanggung diri sendiri aja, nanggung orang tua, saya single gitu ya. Klik 2, mungkin saya nanggung adik. Jadi saya nanggung orang tua udah pensiun, saya nanggung adik, biaya hidupnya, sekolahnya, berarti saya berdua. Atau suami istri, tapi belum punya anak, berarti 2 gitu ya. Kalau saya punya anak 3, berarti lebih dari 4 kan, saya ambil yang benar, klik. Nah kalau saya klik, nanti hasilnya, resultnya waktu di download munculnya seperti ini. Ada bar hijau, itu pilihan saya gitu. Nanti ya, terus lanjut ke nomor 2. Kepemilikan rumah tinggal Anda, masih cicil KPR atau udah lunas atau masih sewa. Klik 1 pilihan gitu. Beberapa pilihannya bisa berganda, seperti nomor 4 nih. Pembantu di rumah Anda. Ada pembantu, ada tukang kebun, ada supir yang saya gaji, saya bayar. Saya ambil semua pembantu karena saya bayar. Nah, tadi yang saya bilang kalau suami istri berbeda, pembantu istri yang bayar, istri klik pembantu. Supir suami yang bayar. Ya, waktu suami bikin sendiri, klik. Jadi yang diklik yang Anda bayar. Kalau dibayarin kantor atau dibayarin orang tua, saya nebeng di rumah orang tua, nggak keluar duit, jangan diambil. Ya, kita mau cek kalau saya kliknya benar, nanti akan kelihatan gaya hidup saya udah benar nggak dengan gaji saya yang sekarang. Udah sesuai nggak? Gaya hidup saya lebih besar dari pendapatan atau tidak? Atau di bawah pendapatan? Jadi setelah di-download, Bapak Ibu akan ada lembaran ini, 22 pertanyaan. Yang hijau ini berarti yang tadi saya klik, saya pilih jawabannya. Nah, cara ngobatinya gimana? Coba dicari yang saya pilih tadi, yang bisa digeser, karena ini 5 pilihan semua ya. Anggap A, B, C, D, E. A, B, C, D, E gitu ya. Kalau ada yang bawah pilihannya, bisa dipindahin ke atas atau hilang, itu pasti lebih sehat keuangan kita. Untuk yang gawat sama yang tadi wajar. Itu caranya. Tapi tidak semua bisa dipindah. Contoh nih, nomor 1, jumlah tanggungan dalam keluarga. Saya pilih E kan, lebih dari 4. Saya, istri, 3 anak. Kalau saya mau pindahin jadi 3, yang dibuang yang mana? Ada yang nggak bisa dipindah. Ya, jangan dipaksa juga ya. Gitu ya, dipilih, yang dipindah. Nah, tapi yang ini bisa nih, contohnya ya. Supir, saya nggak pakai supir nyetir sendiri, hilang nih, pasti lebih hemat, pasti. Kan nih, saya nggak perlu bayar supir. Terus ini pulsa misalnya, digeser ke atas, atau listrik nih, dayanya 6.000 tinggal 3.000, itu pasti lebih hemat. Udah tarik PLN juga lebih hemat, pakainya pasti dibatasin kalau udah 3.000 jatuh dia ya. Jadi gantian hasilnya pakai, udah pasti lebih hemat. Begitu caranya. Ada pertanyaan soal ngetes ini lifestyle? Ya itu caranya memperbaiki yang gawat sama yang wajar. Jelas? Ya? Oke. Sesi 1 kesimpulan biar kita nggak miss ya. Belajar apa di sesi 1, setiap sesi coba bikin kesimpulan ya. Nah ini ya, coba kita baca yang pertama ya. 1, 2, 3. Rencana tidak pernah gagal. Ya, ayo 4, 2, 2 ya. Rencana kita terus sering gagal saat apa? Tidak sesuai rencana. Jadi harus balik ke plan ya. Oke, yang kedua kita belajar apa? Tanggung jawab mengatur disediakan Allah kepada kita. Harus kita lakukan dari rencana, plan, dan pelaksanaan action yang benar. Ya, yang ketiga, bukan perlu banyak uang yang jadi syarat agar cukup untuk diatur, tapi perlu hikmat dan cara yang bijak untuk mengatur berapapun jumlah yang ada. Jadi bukan nominalnya, tapi cara. Oke, sesi 1 kita belajar 3 poin ini.